Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kendaraan bak terbuka yang membawa belasan wisatawan di Bulukumba terjun ke jurang. Satu bocah tewas, lainnya alami luka serius. Diduga beda pilihan calon dalam pilkada, pemilik lahan pemakaman membongkar dan memindahkan jasad pasangan suami istri. Masa pendukung salah satu paslon Bupati Bulukumba mengepung kantor Bawaslu, tuntut pelanggar pemilu ditindak tegas. Ya, kita beralih ke informasi pilkada. Sudah beberapa hari usai pilkada serentak, tapi ternyata kisruhnya masih terjadi. Bukan antar paslon, tapi antar warga. Di Makassar, pemilik lahan pemakaman membongkar dan memindahkan jasad pasangan suami istri. Alasannya diduga berkaitan dengan keluarga almarhum yang berbeda pilihan bupati dengan pemilik lahan. Kerja bukan dicerita. Penggali kubur terus menggali sebuah makam pasangan suami istri di Kabupaten Bulukumba. Pembongkaran bukan atas persetujuan dari keluarga, melainkan pemilik lahan yang tidak terima dua jasad tersebut dimakamkan di tempatnya. Atas perintah pemilik lahan, satu keluarga di Kelurahan Danuang, Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba, Sabtu sore membongkar makam kedua orang tua mereka. Tak hanya itu, mereka juga diminta meninggalkan bangunan rumah yang berada di atas lahan orang yang sama. Beredar kabar pemilik lahan tersinggung oleh komentar salah satu anggota keluarga tersebut di media sosial terkait perbedaan pilihan dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba. Kenapa bisa disuruh pindahkan kuburannya orang tua tak? Gara-gara ini mungkin pemilihan. Oh. Iya. Dia teriak ke saya, dia bentak-bentak saya, katanya saya tidak boleh lewat di samping rumahnya. Siapa ini yang pemilik lahan? Iya. Yang pemilik lahan? Iya. Oh. Maksudnya beda pilihan apa ini? Beda pilihan ini antara bupati. Oh. Perangkat Desa Danuang berupaya menengahi perselisihan dengan mempertemukan kedua belah pihak. Namun tuduhan itu dibantah oleh pemilik lahan. Pemilik lahan kesal karena ulah anggota keluarga Nurmi terkait unggahan di status media sosial Facebook yang mengejeknya dengan menggunakan kata-kata kasar. Saya atas nama keluarga besar Muhammad Ansar mengklarifikasi tentang pembongkaran makam yang beredar di media sosial tidak ada hubungannya dengan pilkada. Kejadian ini murni tidak ada karena kesalahpahaman. Kini kedua makam telah dipindahkan ke tempat pemakaman umum tak jauh dari lokasi pemakaman sebelumnya. Sementara kedua pihak telah didamaikan oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kisruh pilkada juga terjadi di Bulukumba. Masa mendukung pasangan calon Bupati Bulukumba nomor urut 1, Jamaluddin Syamsir dan Tommy Satria Yulianto melempar telur busuk ke kantor Bawaslu Bulukumba. Mereka menuntut Bawaslu agar tegas memproses politik uang dan ketidaknetralan ASN pada Pilkada 2024. Ratusan massa yang mengatasnamakan diri masyarakat bergerak mengepung kantor Bawaslu Bulukumba yang berada di Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Ratusan massa ini melakukan pembakaran ban bekas di depan kantor Bawaslu. Akibatnya jalan nasional yang menghubungkan beberapa kabupaten lumpuh total. Aksi yang terjadi Jumat sore pekan lalu ini juga disertai dengan pelemparan puluhan telur busuk ke kantor Bawaslu. Pengunjuk rasa menuntut Bawaslu tegas memprotes masifnya politik uang jelang pencoblosan dan menindak tegas ASN yang terlibat politik praktis pada Pilkada 2024. Karena yang membuat politik uang, aturan politik uang, ini Bawaslu sendiri. Tapi kenyataan yang ada, hari ini mereka tidak mampu melakukan.
Kalau dia punya aturan, baru rakyat menangkap. Masuk di akal tidak? Ini tidak. Kan adanya kerjasama sama dengan paslon sebelah. Ini intinya. Jadi kita tuntut ini bagaimana politik uang ini jalan sesuai dengan aturan mereka. Sudah jelas politik uang itu melanggar pasal 171 Undang-Undang Nomor 10 2016. Kenapa justru ini dijabarkan tapi tidak dilaksanakan? Untuk menghindari keributan, Komisioner Bawaslu Bulukumba menemui pengunjuk rasa di luar kantor Bawaslu dengan penjagaan ketat TNI Polri. Usai mendengar pernyataan pihak Bawaslu, massa pun meninggalkan kantor Bawaslu. Namun, massa berjanji akan kembali pada 5 Desember mendatang untuk menagih janji Bawaslu Bulukumba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Siapa yang suka olahraga lari? Nah, kali ini ada acara lomba lari di tempat yang tidak biasa. Sebanyak 5.000 pelari dari berbagai daerah di tanah air mengikuti kegiatan Air Force Run yang dilaksanakan di area Hanggar Lanut Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros. Acara lomba lari ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata dan memperkenalkan kedirgantaraan kepada masyarakat. Area Hanggar Lanut Sultan Hasanuddin di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, disulap jadi area lomba lari. Ya, lomba lari dengan nama Air Force Run kembali digelar untuk yang ke-6 kalinya. Tahun ini, Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin menggelar acara di area hanggar. Para peserta pun disuguhkan dengan sensasi berlari di tengah runway bersama atraksi pesawat tempur Sukhoi. Ada sejumlah kategori yang dilombakan, yaitu 10 km open dan master, serta 5 km open dan master. Selain mengajak masyarakat untuk hidup sehat, acara ini juga bertujuan untuk memperkenalkan kedirgantaraan kepada masyarakat. Ini sebenarnya utamanya adalah menampung keinginan masyarakat Sulawesi Selatan untuk minat olahraga. Semua antusias, luar biasa motivasinya. Hari ini kita buat di Lanut Hasanuddin. Nah, ini kita buat di Lanut Hasanuddin ini kita mencoba nuansanya yang baru, melewati landasan kita sekaligus mengenalkan kedirgantaraan. Sehingga kita coba lewatkan hanggar biar masyarakat tahu hanggar itu fungsinya apa, dalamnya seperti apa. Kemudian kita lihat, kita pertontonkan juga alutsista yang ada di dalam Sultan Hasanuddin ini. Ribuan pelari dari berbagai daerah di tanah air pun begitu antusias mengikuti olahraga sembari bersuah foto dengan pemandangan hanggar pesawat dan alutsista yang dipamerkan. 5 kilo. Gimana rasanya, Pak? Alhamdulillah, rasanya beda daripada yang lain karena ini area terbatas kan, jadi kita bisa menikmati kayak pesawatnya juga. Bisa belajar dirgantara juga ya, tentang pesawat ya. Ini sudah di kilometer berapa, Pak? Di 4 ya? Capek tapi Tadi waktu lari apa saja yang dilihat tadi? para layang. Pesawat ya? Ada pesawat juga ya? Yang tidak biasa ini bagaimana kita? Ya semua dapat bisa memacu olahraga. Acara juga dimeriahkan dengan kehadiran puluhan UMKM lokal yang menjajakan berbagai menu makanan, minuman, dan jajanan kekinian. Diharapkan acara ini juga bisa meningkatkan potensi UMKM lokal. Raisa Bu melaporkan dari Kabupaten Maros. Wah, unik ya, acara lomba lari diselenggarakan di hanggar seperti itu. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Chaniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.